Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dimohon untuk nama akun dari Zoom-nya itu menggunakan nama kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa buka aplikasi Google Classroom-nya juga. Di sana juga sudah Ibu siapkan absen, silakan di absen. Dan pada aplikasi Zoom-nya juga di absen ya, supaya Ibu mengetahui siapa saja yang hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Baiklah, terima kasih. Sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Dicatat ya. Pertanyaan kedua adalah, apa yang kalian ketahui tentang getaran harmonis? Dicatat juga ya. Pertanyaan ketiga, apa sih contoh dari hubungan antara gaya dan getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, contoh atau hubungan dari gaya dan getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi pada bandul, pada jam, dan juga senar pada gitar. Dimana ketika kita memetik gitar atau melihat bandul pada jam akan menimbulkan suatu getaran yang harmonis atau yang selaras, bukan begitu? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menerapkan prinsip dari getaran harmonis yang akan kita terapkan pada bandul dan juga pegas. Baiklah, jika ada pertanyaan dari yang lain juga bisa menjawab untuk kita dapat klarifikasi pertanyaannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui atau membahas dan mempelajari prinsip dari getaran harmonis yang terjadi pada bandul dan pegas. Apa itu periode, frekuensi, amplitudo, simpangan, dan istilah-istilah lain pada getaran harmonis. Baiklah, berikut materinya. Gaya dan getaran harmonis. Pada pendahuluan, terdapat pengertian dari getaran harmonis, yakni getaran yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Gerak periodik ini selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Oleh sebab itu, gerak periodik disebut gerak harmonis. Jika gerak yang periodik ini bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka disebut getaran atau osilasi. Ketika sebuah getaran atau osilasi ini terulang sendiri, ke depan dan ke belakang, pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut periodik. Selanjutnya yaitu macam-macam dari getaran harmonis. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak harmonis sederhana GHS linier. Ini terjadi pada gerak horizontal atau vertikal dari sebuah pegas. Yang kedua adalah gerak harmonis sederhana anguler, misalnya gerak pada bandul. Gerak harmonis pada bandul terjadi ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberi gaya seperti gambar di samping, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerak beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain,
beban pada ayunan di samping melakukan gerak harmonis sederhana. Lanjut, gaya pemuli pada bandul sederhana, di mana terdapat rumus gaya sama dengan massa dikali gravitasi sin theta. Itu sama dengan M d kuadrat S per dt kuadrat, di mana S merupakan L konstan dikali dengan theta dalam radian. Namun untuk theta kecil, itu sin theta mendekati theta, itu menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat, itu sama dengan G per L dikali dengan theta. Karena G itu sama dengan omega kuadrat, maka omega itu sama dengan akar dari G per L. Maka didapat rumus T, yaitu 2 V dikali dengan akar L per G, di mana M merupakan massa benda dalam satuan kilogram dan G merupakan percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya, gerak harmonis pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagai tampak gambar di samping. Gambar A ya. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan merenggang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberi gaya luar atau ditarik atau didorong. Lanjut, gaya pemuli pada pegas, di mana gaya sama dengan K dikali dengan Y dalam notasi skalar. Namun jika dalam notasi vektor, maka gaya itu dikali omega sama dengan min KY omega. Rumus gaya juga dapat berupa F sama dengan massa dikali gravitasi sin theta, di mana K sama dengan konstanta dari pegas dalam satuan Newton per meter dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Berikut istilah-istilah pada getaran sederhana. Yang pertama, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Yang kedua adalah frekuensi, merupakan banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Periode dan frekuensi memiliki hubungan, yaitu di mana periode sama dengan 1 per frekuensi dan frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Namun untuk pegas yang memiliki konstanta gaya yang bergetar karena adanya beban massa M, maka periode getarannya adalah 2V akar M per K. Dan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah L, maka periodenya adalah 2V kali akar L per G. Istilah lainnya juga ada amplitudo, yang merupakan perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Satuan dari amplitudo sendiri adalah meter. Istilah selanjutnya yaitu simpangan, di mana simpangan merupakan jarak massa dari titik seimbang pada setiap saat. Jika arahnya vertikal, maka dilambangkan dengan Y. Dan apabila arahnya horizontal, maka lambangnya X. Satuan dari simpangan sendiri adalah meter. Kita lanjut, persamaan getaran harmonis. Terdapat simpangan gerak harmonis sederhana. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T sama dengan A sin 2 VFT.
Namun jika pada saat awal benda pada posisi theta 0, maka bentuknya adalah AY, maksudnya Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 sama dengan A sin 2 phi FT plus theta 0. Besar sudut omega T plus theta 0 disebut dengan sudut atau theta, sehingga theta sama dengan omega T sama dengan theta 0. Itu 2 phi T kecil per T besar. Dan terdapat keterangannya masing-masing, yaitu Y sama dengan simpangan dalam satuan M, dan A sama dengan amplitudo dalam satuan M. Omega merupakan kecepatan dalam satuan radian per second, F itu frekuensi dalam satuan hertz, dan T merupakan waktu tempuh dalam satuan second. Kecepatan gerak harmonis sederhana. Untuk benda yang pada saat awal theta 0 itu sama dengan 0, maka kecepatannya itu adalah V sama dengan dy per dt sama dengan d per dt A sin omega T sama dengan omega A cos omega T. Nilai kecepatan V akan maksimum pada saat cos omega T itu sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimumnya adalah Vm atau kecepatan maksimum sama dengan omega dikali dengan A. Kecepatan benda di sembarang posisi Y itu sama dengan Fy sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya yaitu percepatan gerak harmonik sederhana. Sama, untuk benda yang pada saat awal theta 0 itu sama dengan 0, maka percepatannya itu turunan dari kecepatan, yaitu A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt dikali dengan A sin omega T itu sama dengan min omega kuadrat A cos omega T sama dengan min omega kuadrat Y. Nilai percepatan A akan maksimum pada saat sin omega T itu sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya AM atau percepatan maksimum itu sama dengan omega kuadrat dikali dengan A. Arah percepatan A selalu sama dengan arah gaya pemulihnya ya. Selanjutnya yaitu gerak pada, maksudnya energi pada gerak harmonik sederhana. Terdapat 3 energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik, benda yang melakukan gerak harmonis sederhana, misalnya pegas, itu adalah EK sama dengan 1 per M dikali dengan V kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Karena K itu sama dengan M dikali dengan omega kuadrat, maka diperoleh EK sama dengan setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Selanjutnya yaitu energi potensial elastis yang tersimpan di dalam pegas untuk setiap perpanjangan Y. Itu adalah EP atau energi potensial sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Jika gesekan diabaikan, maka energi total atau energi mekanik pada getaran pegas adalah EP sama dengan EM, maksudnya sama dengan EP ditambah dengan EK. Itu sama dengan setengah KA kuadrat dikali dengan sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Atau
EM atau energi mekanik itu sama ya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Namun di sini dimasukkan rumus yang persamaannya, yaitu setengah KY kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Maka didapat EM sama dengan setengah dari K kali A kuadrat. Baik. Untuk tugasnya sudah Ibu siapkan di Google Classroom-nya. Silakan kalian kerjakan ya. Baiklah, jangan lupa catat ya apa saja pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa LKS-nya kumpulkan pada Google Classroom ya. Baiklah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.